Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum masuk ke tahap pengenalan, lebih dulu bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, alhamdulillah kabar saya hari ini cukup baik. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke inti dari proses konseling kita pada hari ini, perkenalkan nama saya Amelia Putri Adwanda. Jadi saya ini selaku konselor di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo. Baik, itu pengenalan dari saya. Saya ingin mengetahui juga tentang Anda dan gimana tinggal. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Fadila, bisa dipanggil Besti. Saya berasal dari Masamba, Kabupaten Utara. Oke, tadi kemarin sampai apa? Kebetulan saya tadi kemarin diantar oleh saudara saya yang kebetulan lewat di sekitar sini. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses konseling kali ini, saudari mungkin dapat mengetahui apa itu konseling, dan dalam proses konseling ini juga itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi konseling itu merupakan bagaimana konselor ini memberikan berbagai saran dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi pada proses konseling kita kali ini itu mungkin nanti akan banyak yang Anda ceritakan kepada saya, saya selaku konselor, dan itu juga nantinya akan memiliki asas kerahasiaan, dan semua yang Anda cerita itu akan dirahasiakan oleh konselor dan tidak dicerita oleh siapapun. Baik, sebelum itu tujuan Anda kemari itu apa, dan mungkin ada yang Anda itu kesini dari dapat info dari mana? Baik, tujuan saya ke kemari yaitu untuk meminta bantuan kepada kakak untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang telah saya hadapi. Dan saya datang kemari itu atas rekomendasi dari keluarga saya, karena mereka melihat bahwasannya perilaku saya itu sangat tertutup, kayak susah dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar saya. Oke, jadi saya simpulkan itu permasalahan yang Anda hadapi itu seperti Anda susah bersosialisasi keluar. Maksudnya Anda itu sangat introvert. Iya. Mungkin saudari bisa sedikit lebih menjelaskan lebih dalam kenapa bisa Anda memiliki, atau awal mula Anda memiliki sifat introvert ini. Baik, dari kecil saya orangnya itu memang tertutup. Saya memiliki dua saudara, dan dari saudara-saudara saya lain memang saya yang lebih tertutup. Dan kalau di sekolah itu kayak suka menyendiri dibanding bermain dengan teman-teman yang lain, karena saya merasa bahwa saya minder atas kekurangan yang saya miliki. Misal saya ketika di kelas saya kurang mau mengungkapkan pendapat saya, dan saya berpikir bahwasannya kekurangan itu yang membuat saya minder pada teman-teman saya. Saya anggap bahwasannya teman-teman saya lebih jago, lebih bisa daripada saya. Tapi ketika saya ingin mencoba hal yang sama seperti teman-teman saya merasakan kayak grogi, panas dingin dan lain sebagainya, sehingga kayak itu yang menurunkan semangat saya, bilang tidak bisa jika melakukan hal yang sama seperti teman-teman yang lain. Dan di lingkungan sekitar tempat saya tinggal, saya jarang bermain dengan teman-teman sebaya saya, karena kan mungkin sering bukan dibilang dibully, tapi bisa dibilang kayak dikucilkan, bukan dibully, tapi seperti kayak jarang diajak. Nah, saya kalau tidak diajak tidak ikut kayak merasa malu saya. Nah, dari permasalahan yang datang dalam minggu ini, bukan kasaran sama kakak, bagaimana caranya supaya bisa lebih percaya diri berbicara di depan umum, bagaimana bisa lebih percaya diri bahwasannya lingkungan yang ada di sekitar saya itu bisa menerima saya dan bisa pede dalam segala aspek.
Oke, baik. Dari permasalahan saudari itu bisa saya tangkap bahwa saudari ini memiliki sifat yang sulit untuk bersosialisasi dengan orang luar, baik itu di keluarga Anda maupun di lingkungan sekolah. Oke, jadi kan dulu dan lanjut ya. Dan juga yang dari saya tangkap itu Anda itu kalau memiliki sesuatu yang baru dan dicoba, Anda itu mudah grogi dan takut. Oke, jadi mungkin saya bisa sedikit kasih saran bahwasanya memang kita kalau di lingkungan baru maupun lama itu mungkin kita lebih susah untuk bersosialisasi. Baik, sedikit saran dari saya, mungkin Anda saudari itu bisa lebih terbuka atau bisa mencoba untuk bersosialisasi di luar. Dan pentingnya lagi itu mungkin di di area untuk teman-teman saudari, misalkan di sekolah, dan juga kalau misalkan Anda ingin mencoba dan tadi saya dengar itu mencoba dan hal pertama itu pasti takut dan grogi. Memang kalau pertama kali dicoba itu memang rasa takut dan grogi itu sama-sama muncul, dan nanti itu ketika dilakukan berulang kali atau sering mungkin, nanti itu akan menghilang seketika, dan mungkin itu yang akan menjadi dan bisa meningkatkan kepercayaan diri dari saudari supaya bisa lebih bersosialisasi untuk berteman dengan keluarga saudari maupun teman-teman saudari. Baik, dari saran yang sudah kakak tadi sampaikan kepada saya mengenai masalah yang sedang saya hadapi, bahwasannya saya harus lebih terbuka kepada lingkungan yang ada di sekitar saya supaya saya bisa lebih pede dalam melakukan suatu hal. Jadi sedikit motivasi untuk saudari supaya lebih dapat bersosialisasi atau mampu melakukan hal-hal baru. Jadi saudari itu harus lebih mencoba hal baru. Karena apanya, kalau saudari itu tinggal terus dan tidak mampu mencoba hal baru, saudari itu akan ketinggalan, dan itu nantinya akan membuat kemampuan atau sosialisasi saudari sendiri itu lebih tertutup. Mungkin sekian saja. Mungkin sekian proses konseling kita pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kakak karena sudah memberikan saya pencerahan mengenai masalah yang telah saya hadapi, dan setelah saya mendengar saran-saran yang telah kakak berikan, saya merasa lebih plong telah menceritakan masalah saya kepada kakak. Oke, saya juga sepenuhnya terima kasih karena Arif juga sudah datang jauh-jauh untuk melakukan proses konseling. Oke, baik saudara, terima kasih atas kunjungan hari ini. Terima kasih juga kak.